Assalamualaikum Pak Gugus. Waalaikumsalam, Mbak Ainun. Gimana kabarnya Pak Gugus? Alhamdulillah, baik Mbak Ainun. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Pak Gugus katanya akan melakukan coaching ya dengan Bu Ria. Oke, Bu. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, sebelum Pak Gugus melakukan coaching dengan Bu Ria, di sini saya ingin mengobservasi ya. Jadi sebelum adanya praktek coachingnya, Pak Gugus akan saya observasi, yaitu pra-observasi dulu. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu nggih kepada Pak Gugus, boleh? Oke, Nah, terima kasih. Begini Pak Gugus, pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian pada coaching kita hari ini. Oke. Nah, jadi gini Pak Gugus, nanti antara coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, jadi di rubrik penilaian itu ada pertanyaan-pertanyaan, yaitu apakah nanti itu sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Pak Gugus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee seperti itu, dan juga bagaimana coachee bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Gugus. Begitu Pak Gugus. Oke. Nah, nanti Pak Gugus ini jangan lupa ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coachingnya Pak Gugus sendiri, oke? oke, Nah, oke, Bu. Pak Gugus masih ingat nggak prinsip-prinsip coachingnya? Masih. Alhamdulillah. Ya, prinsip coachingnya itu diantaranya ada kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Begitu, nggih Pak Gugus. Nah, baik. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan, nggih Pak Gugus, nggih. Jadi untuk pertanyaan praobservasi ini, yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Gugus. Nah, kalau boleh saya tahu kompetensi apa yang ingin Pak Gugus kembangkan pada coaching kita hari ini, Pak Gugus? Oke, oke, Bu. Rencana saya, Bu Ainun. Nggih. Saya itu ingin yang ingin saya kembangkan yaitu presence, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ria. Oh, begitu. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih. Terus kemudian nggih Pak Gugus, untuk kompetensinya, kompetensi mana yang ingin Pak Gugus kembangkan mungkin secara spesifik dari yang ingin diobservasi nanti Pak Gugus? Seperti apa kompetensi yang ingin dikembangkan? Oke, mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Ainun. Oh, ya, ya, ya. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Gugus yaitu dari segi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu nggih Pak nggih? Oke, Oh, oke, oke. nggih, nggih, nggih. Bagus, bagus. Kemudian Pak Gugus, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Pak Gugus supaya dapat dikembangkan sendiri dalam proses coaching kita kali ini, Pak Gugus? Oke. Saya itu ingin uji ya, nanti saya bisa menemukan solusi dan permasalahannya atau dalam mengatasi permasalahannya gitu Bu Ainun. Jadi nanti ya diharapkan dari observasi bisa menemukan solusi dan juga menemukan langkah dari permasalahannya kucing. Baik, baik. Ah,
Tadi sudah Pak Gugus sampaikan ya, jadi indikator itu yang ingin ditemukan atau yang ingin dilakukan oleh Pak Gugus. Jadi nanti diharapkan dari observasi ini bisa menemukan solusi, juga menemukan langkah dari permasalahan koci yang akan di-coaching oleh Pak Gugus. Begitu nggih Pak nggih? Alhamdulillah. Baiklah Pak Gugus, untuk perbincangan di pra observasi ini saya rasa cukup sekian dulu nggih. Nah, selanjutnya nanti silakan Pak Gugus melakukan coachingnya terhadap koci yaitu Bu Ria. Begitu Pak nggih. Oke, baik Bu Ainun, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih juga Pak Gugus. Assalamualaikum Pak Gugus. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Gugus sendiri bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Mungkin sedikit agak batuk ini Bu, karena mungkin ya kalau malam hari itu Pasuruan tuh dingin banget gitu Bu. Nggih Pak, memang kalau saya baca medsos gitu ya, Pasuruan sekarang lagi dingin-dinginnya. Jaga kesehatan Pak Gugus. Ya, nggih Bu Ria. Nggih. Bolehkah saya siang hari ini berbincang sebentar dengan Pak Gugus? Minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol dengan Pak Gugus nggih Pak. Tentu boleh Bu Ria. Ada yang bisa saya bantu? Nggih, jadi begini Pak. Ada yang ingin saya konsultasikan dengan Pak Gugus. Salah satu murid saya yang bernama Bilkis itu Pak, tahu kan Pak nggih? Nggih. Itu sering sekali tidak masuk tanpa keterangan Pak. Begitu. Baik, coba Bu Ria ceritakan lebih detail mengapa Bilkis ini tidak masuk sekolah. Jadi Bilkis itu sering tidak masuk tanpa alasan yang jelas Pak. Saya sudah coba menanyakan ke teman-temannya, tapi teman-temannya juga bilangnya tidak tahu. Lalu saya menghubungi orang tuanya, tapi orang tuanya juga kurang kooperatif Pak. Jawabannya itu sama sekali tidak memuaskan. Nggih, saya mengerti. Jadi Bilkis ini sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Betul nggih Bu nggih? Nggih, betul Pak. Apa Ibu sudah mencoba beberapa cara untuk mengatasi hal ini? Sudah Pak, saya sudah coba beberapa cara, seperti pada saat Bilkis masuk sekolah itu, saya memberinya teguran. Saya tegur, kenapa kok anaknya itu tidak masuk tanpa keterangan. Kemudian setelah saya tanya itu, jawabannya itu tetap tidak memuaskan Pak. Dan kejadian itu terus diulang terus sama anaknya Pak. Begitu. Nggih, saya mengerti kekhawatirannya Bu Ria. Nggih. Apa yang sudah Bu Ria lakukan untuk membantu si Bilkis itu, Bu? Saya sudah mencoba berbicara dengan Bilkis di kelas dan menawarkan bantuan. Tapi Bilkis itu terlihat tetap tidak mau terbuka, Pak. Saya juga sudah koordinasi dengan orang tuanya, tapi orang tuanya pun juga tampak bingung dengan perilaku Bilkis tersebut. Baik, bagaimana kalau kita coba cari solusinya, Bu, bersama-sama. Menurut Ibu, apa yang mungkin menjadi alasan Bilkis sering tidak masuk sekolah? Saya tidak yakin sih Pak. Mungkin dia ada masalah di rumah atau mungkin juga ada masalah di sekolah. Seperti mungkin dia itu merasa bosan dengan pelajaran di sekolah, atau
masalah dengan temannya, saya juga bingung itu Pak. Gitu nggih. Mari kita asumsikan mungkin ada beberapa kemungkinan apa yang bisa kita lakukan jika Bilqis memiliki masalah di rumahnya, Ibu. Mungkin apa ya Pak ya? Mungkin saya akan bekerja sama dengan orang tuanya untuk mencari tahu apa yang terjadi dan bagaimana kita bisa membantunya. Kita juga bisa memberikan dukungan emosional kepada Bilqis dan membantunya mengatasi masalahnya tersebut, Pak. Bagus, bagus nih. Bagaimana jika dia itu merasa bosan dengan pelajaran di sekolah, Ibu? Kalau untuk di sekolah, saya akan mencoba membuat pelajaran yang lebih menarik, Pak. Kita juga bisa melibatkan Bilqis dalam kegiatan belajar mengajar dan memberinya suatu tanggung jawab agar anaknya lebih bersemangat, Pak. Kira-kira pembelajaran seperti apa yang akan Ibu Ria terapkan di kelas supaya anak-anak itu senang belajar di sekolah gitu? Saya akan memasukkan unsur permainan pada pembelajaran saya, lalu memanfaatkan teknologi seperti melihat video yang sesuai dengan usia mereka, video-video yang menarik itu loh Pak. Iya. Itu ide yang bagus, Bu Ria. Jadi nanti Bu Ria akan memasukkan unsur permainan dan pada pembelajaran di kelas sehingga anak-anak itu lebih senang belajar, begitu nggih, Bu? Iya, betul sekali Pak Gugus. Kira-kira Bu Ria itu kapan akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Kemungkinan ini saya berencana melaksanakannya itu secepatnya Pak. Berarti besok mungkin saat pembelajaran selanjutnya saya akan berusaha sudah melaksanakannya. Wah, mantap sekali Bu Ria. Selain itu, nggih, Bu Ria juga perlu menjalin komunikasi yang lebih terbuka dengan anak-anak, terutama dengan si Bilqis tadi, untuk memahami apa yang dibutuhkan anak-anak dan Bilqis di sekolah, seperti itu Bu Ria. Baik Pak, saya akan berusaha menjalin komunikasi yang lebih baik lagi dengan Bilqis setelah ini. Saya dukung rencana Bu Ria. Saya doakan semoga berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Tetap semangat, jangan ragu untuk maju ke depan, Bu Ria. Baik, terima kasih banyak Pak. Sepertinya sudah cukup ini Pak. Saya sudah menemukan suatu solusi untuk hari ini, mendapatkan pencerahan nih dari Pak Gugus siang hari ini Pak. Sama-sama Bu Ria. Kalau begitu saya mohon pamit Pak. Monggo. Terima kasih banyak atas masukan dan waktunya Pak. Terima kasih kembali Bu Ria. Kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gugus. Waalaikumsalam Bu Ainun. Alhamdulillah, gimana perasaan tadi setelah melakukan coaching dengan Bu Ria Pak Gugus? Alhamdulillah Bu Ainun sudah selesai dan sudah sesuai dengan alur. Alhamdulillah kalau sudah selesai dan sesuai dengan alur. Begini Pak Gugus, sebelum kita tutup, izinkan saya ini ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Gugus, nggih? Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gugus, dari
apa yang sudah Pak Gugus lakukan pada saat melakukan coaching tadi, nggih. Nah, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi, apa yang sudah Pak Gugus lakukan tadi? Gini Bu Ainun, di coaching kali ini Bu, saya itu sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta, mulai dari tujuan umum, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab beliau. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali guci untuk menceritakan permasalahan dan solusi-solusinya gitu Bu Ainun. Oh, nggih, baik Pak Gugus. Jadi tadi kalau saya melihat dari coaching yang sudah Pak Gugus lakukan dengan Bu Ria, menurut saya sebagai observer ya Pak Gugus, pada saat tadi Pak Gugus coaching dengan Bu Ria itu Pak Gugus telah melaksanakan dengan baik dan prosesnya itu sudah sesuai dengan menggunakan alur tirta, begitu Pak Gugus. Nih. Dan juga Pak Gugus ini sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ria selaku coachingnya, sehingga tadi saya dengarkan Bu Ria itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, begitu Pak Gugus. Nah, dan juga pada coaching tadi yang telah Pak Gugus lakukan tadi itu menurut saya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching, begitu Pak Gugus. Nah, baik sekali Pak Gugus. Nah, jadi ada pertanyaan lagi nih Pak Gugus, pertanyaan yang terakhir, boleh Pak Gugus, Nah, monggo ya. Sebelum kita tutup ya dari pasca observasi ini, menurut Pak Gugus, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Gugus lakukan dengan Bu Ria tadi? Gini Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara memahami lagi mungkin proses alur tirta, sehingga saya itu dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi gitu. Sehingga coachingnya itu lebih baik lagi nanti ke depannya gitu Ibu. Oh ya. Jadi Pak Gugus ingin melakukan ingin lebih memahami proses alur tirta tadi, nggih Pak Gugus, nggih. Berarti Pak Gugus ingin melakukan mungkin ingin sering-sering melakukan coaching juga ya, nggih. Terima kasih, nggih. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi, nggih Pak Gugus, nggih. Ya, dan semakin baik begitu Pak Gugus. Saya rasa demikian untuk observasi kita kali ini ya Pak Gugus. Ini sudah di pasca observasi. Semoga dari apa yang kita lakukan hari ini, observasi terus proses coaching yang sudah Pak Gugus lakukan, ini memberi manfaat yang berlimpah kepada kita, nggih Pak Gugus. Amin. Nah, saya akhiri ya Pak Gugus pasca observasi ini. Tetap semangat untuk Pak Gugus. Jangan lupa tetap untuk melakukan penggerakan kepada rekan-rekan kita juga, nggih. Terima kasih, nggih. Saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ainun. Ya, sama-sama Pak Gugus.